Shalom, welcome to GBI Victorious Family Online Service. Pada ibadah kali ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Feba Afan. Lalu akan dilanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus oleh Bapak Gembala Sidang kita, Pastor Abraham Konrad Supit. Mari, persiapkan hati dan pikiran kita akan menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah online ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Kau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia. Nang mangmu kami tinggikan Tuhan, nang mangmu dimuliakan atas segalanya. Sebab Kau Tuhan dan Raja kami, Engkau Allah yang hidup, yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, mulia nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang pada Engkau saat ini Tuhan, dengan satu kerinduan untuk memuliakan nama-Mu, untuk meninggikan Engkau Tuhan Yesus, dengan satu kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau Bapa, karena kami haus akan Engkau Tuhan Yesus, kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau yang beracara atas ibadah pada saat hari ini. Nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau pada saat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, umat Tuhan yang luar biasa.
Haleluya. Saat ini kita mau kembali datang kepada Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan Yesus sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji. Dia Allah yang layak untuk disembah. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Semuanya kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Denganmu Tuhan. Mari bersuka cita dalam Tuhan. Aku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
harap kami kepada Engkau. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Dan janjimu, kesetiaanmu tetap untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali lagi bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan waktunya kita akan mendengar firman Tuhan. Ayo sama-sama kita berdoa biar ada kuasa, ada urapan ketika kita semua mendengar suara Tuhan. Mari satu dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersukacita karena hari ini kami boleh memuji, mengagungkan, memuliakan Engkau. Dan waktunya Bapa, kami ingin mendengar suara Yesus. Kami rindu suara-Mu Bapa. Kami rindu semua kami termasuk hamba-Mu. Semua kami diberkati dengan berkat yang baru hari ini. Bahkan kami percaya ada kuasa, ada urapan, ada kemerdekaan yang Engkau berikan buat setiap kami ketika kami mendengar suara-Mu. Berbicara Bapa, biarlah setiap kesaksian-kesaksian nama Yesus dipermuliakan. Bahkan kami percaya ketika kami siap membuka hati, buka mata, buka telinga, mujizat terjadi saat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom jemaat saudara kasihan nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur tanpa terasa kita sudah masuk ke bulan kemerdekaan. Bulan di mana semua kita pasang bendera. Bulan di mana kita menyatakan bahwa negara kita negara merdeka. Dan saya percaya bukan hanya negara yang merdeka, kita pun hidup kita dimerdekakan oleh Allah. Bahkan kan kita tahu, kita lihat situasi keadaan sepertinya keadaan saat ini sulit sekali. Untuk pemirsa dan saya mengatakan hidupku hidup yang merdeka. Karena kita lihat badai, tantangan, persoalan dan masalah. Tapi kita lihat di balik semua itu ada kuasa kemerdekaan yang Allah berikan buat saya dan saya. Dan oleh sebab itu, suatu tema khusus di bulan Agustus ini adalah perkataan yang memerdekakan. Kenapa Bapak, Ibu, dan saya perlu memiliki suatu perkataan yang memerdekakan? Kita udah capek dengar berita-berita, kita udah lihat dengan mata kita. Sepertinya sulit, bahkan pemazmur Asaf katakan, Mazmur 73 katakan, sedikit lagi kakiku terpeleset. Kenapa? Karena tantangan badai. Sampai dia katakan, sampai aku masuk ke dalam. Mazmur 73 ayat 18, sampai dalam. Aku baru mengerti. Dan itu sebabnya hari ini perkataan saudara kasih nama Tuhan Yesus dan perkataan saya secara pribadi itu punya kuasa yang luar biasa. Perkataan yang membebaskan saudara dan saya. Perkataan yang membebaskan hidup kita dari segala macam belenggu. Baik itu ketakutan, baik itu kekhawatiran, baik itu kehidupan yang membuat kita sepertinya tidak mungkin Bapak, Ibu, dan saya melihat suatu kemenangan. Tetapi hari ini perkataan kita, firman Tuhan akan mengajar saudara dan saya memiliki suatu kuasa kemerdekaan yang membuat Bapak, Ibu, dan saudara saya
melihat kemenangan lepas kemenangan. Buka sama-sama dalam Mazmur 11 ayat 23. Firman ini sudah sering kita dengar. Tapi hari ini kita lihat bagaimana kuasa daripada firman Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan bertercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Saya kasih nama Tuhan Yesus. Perlunya saat ini waktu-waktu mulut kita, perkataan kita, bahkan perkataan orang-orang banyak, perkataan orang-orang sekitar kita. Bukan lagi perkataan-perkataan yang menakutkan, bukan lagi perkataan yang negatif. Tanpa kita dengar aja, hidup saat ini sudah menakutkan Bapak Ibu. Kita dengar berita, kita lihat suatu kejadian, bagaimana gedung meledak, meletus Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bayangkan dalam sekejap, bahkan kita lihat berita-berita yang lain. Apalagi dengar perkataan yang di depan mata kita, yang didengar oleh telinga kita. Itu tidak mudah. Sudah terlalu banyak perkataan-perkataan negatif yang kita dengar. Hari ini, bulan Agustus, mengingatkan Bapak Ibu dan saya, ini bulan kemerdekaan. Jangan mau lagi kita terbelenggu dengan ketakutan. Tapi hidup kita merdeka. Oleh sebab itu diperlukan suatu kuasa di dalam perkataan. Saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya sampai hari ini masih bekerja, saya pengusaha. Kalau saya dengar berita yang saya dapat ketika saya bekerja negatif, ketika saya bekerja lagi negatif lagi, saya lakukan ini negatif lagi. Bahkan ketika saya masuk kantor ada keluhan-keluhan, ada masalah, bahkan seperti berapa minggu yang lalu saya katakan seperti telur dan ayam itu terjadi saat ini. Tetapi satu hal, ketika Bapak Ibu dan saya memperkatakan kuasa firman Allah, maka ada satu pengharapan yang baru. Bahkan ada suatu kehidupan, kekuatan yang baru. Oleh sebab itu kita lihat perkataan yang memerdekakan. Ada 5 poin Bapak Ibu. Poin yang pertama, orang yang mengerti akan firman Tuhan sebagaimana Alkitab tadi katakan. Barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya, tidak, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Wow. Ini firman menghibur Bapak Ibu dan saya. Perkataan Bapak Ibu dan saya punya kuasa. Perkataan kita bisa merubah segala sesuatu. Perkataan kita bisa memindahkan segala sesuatu. Bukan sulap menyulap, bukan Bapak Ibu, saya nggak bicara sulap menyulap. Tapi perkataan kita mengadakan tidak ada menjadi ada. Dan ini bukan perkataan yang biasa. Bagaimana perkataan Bapak Ibu dan saya punya kuasa seperti ini. Yang kedua katakan, karena perkataan orang yang merdeka itu adalah perkataan yang percaya benar. Hidupnya itu sudah dimenangkan oleh Yesus. Ada kuasa di mana dosa-dosa dalam hidupnya sudah dihapuskan. Dosa itu saudara, menghapuskan dosa itu lebih daripada semuanya. Deposito saudara gak bisa menghapuskan dosa. Kekayaan saudara gak bisa. Dosa itu di-delete gak bisa. Jabatan kita gak bisa memerintah dosa saya beres hari ini, gak bisa. Tapi lihat firman Tuhan. Mazmur 103. Bagaimana kuasa daripada firman Tuhan. Dosa Bapak Ibu, dosa saudara dan saya. Tuhan Allah sendiri yang katakan di dalam Mazmur 103 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Lihat. Hanya karena belas kasih Tuhan. Hanya karena kasih karunia Allah. Hanya karena kesetiaannya. Bapak, Ibu dan saya dimerdekakan dari dosa-dosa kita. Dibebaskan dari dosa-dosa kita, diampuni. Bahkan dikatakan tidak hanya kepada kita setimpal dengan perbuatan kita. Terlalu banyak hari ini kita menyakiti Tuhan. Apalagi saya pribadi, kalau ditimbang-timbang, kalau dihitung-hitung, waduh, gak mungkin Bapak Ibu. Gak mungkin dosa saya diampuni, gak mungkin. Tapi firman Tuhan katakan, demikianlah besar kasih setianya yang tidak mungkin. Karena kasih karunia Tuhan, kayu salib Yesus memerdekakan Bapak Ibu dan saya. Nanti kita akan masuk di perjamuan. Tubuh darah Yesus itu bukti bahwa dosa kita dibebaskan oleh Allah.
Bahkan Yesaya 1 ayat 18. Dosamu merah seperti kermiji Bapak Ibu. Yesus tebus kita. Udah gak dihitung berapa, udah gak bisa diukur lagi. Terlalu besar kasih karunia Allah terhadap saudara dan saya. Oleh sebab itu, ini perkataan yang paling penting. Tahukah saudara bahwa hidupmu sudah dimerdekakan? Itu sebabnya di mulut saudara dan saya ada kuasa yang luar biasa. Perkataan Bapak Ibu dan saya bukan perkataan sembarangan. Ketika kita berdoa, ketika kita memperkatakan kata-kata yang positif, itu punya kuasa. Kenapa? Karena kita sudah dimerdekakan dari dosa. Yosua 1 ayat 8. Firman Tuhan katakan demikian. Lihat sama-sama di dalam Yosua 1 ayat 8. Alkitab bilang begini. Jangan lalu engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lihat, ketika saudara saya dimerdekakan, ada kuasa kemerdekaan, maka perkataan kita itu punya kuasa. Oleh sebab itu, bagi saudara saya ini waktunya. Perkatakan siang dan malam firman Allah. Kenapa? Karena ada kuasa. Karena perkataan itu merubah. Karena perkataan itu yang tidak ada menjadi ada. Maka itu sebabnya Alkitab kan perkatakan siang dan malam. Renungkan siang dan malam. Bertindak hati-hati dalam mulut kita. Jangan sembarangan. Jangan berkata-kata kutuk. Jangan berkata-kata yang najis. Jangan berkata-kata yang kotor. Karena mulut ini sudah dimerdekakan oleh Allah. Dan mulut kita punya kuasa yang luar biasa. Sebagai seorang bisnis saya dalam pekerjaan saya, orang-orang bilang gak bisa, gak mungkin. Saya juga pikir secara manusia emang gak bisa dan gak mungkin. Tapi firman Tuhan ini mengajar saya pribadi. Ada perkataan yang penuh kuasa karena hidup saya sudah dimerdekakan. Dosa saya yang tidak mungkin aja Tuhan ampuni, apalagi perkataan. Dan saya perkatakan firman Tuhan. Saya perkatakan siang dan malam. Saya perkatakan janji Allah. Saya perkatakan bahwa tangan Tuhan menolong saya. Saya perkatakan bahwa Tuhan perintahkan siang dan malam. Saya perkatakan bahwa sekalipun engkau harus melewati sungai, engkau tidak akan. Saya perkatakan itu. Saya perkatakan bahwa apa yang kau inginkan Tuhan sudah berikan buat kita. Saya perkatakan janji Allah. Saya kasih nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan buat saya, perkatakanlah perkataan yang positif. Karena hidupmu sudah merdeka. Orang merdeka tidak akan bicara negatif. Orang merdeka dia tahu bahwa begitu banyak tantangan, dia sudah lewati peperangan. Oleh sebab itu yang dia katakan adalah perkataan-perkataan yang positif. Itu gaya orang merdeka. Bahkan firman Tuhan katakan lagi, orang yang memperkatakan perkataan yang positif, orang yang gaya hidupnya positif, orang yang tahu bahwa perkataannya punya kuasa. Orang yang memiliki kuasa dalam perkataannya, firman Tuhan katakan, kuasanya bukan kuasa yang biasa-biasa. Coba lihat Lukas 9 ayat 1, kuasa seperti apa orang yang dimerdekakan itu. Lukas 9 ayat 1 katakan demikian firman Allah. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Bahkan dikatakan ayat 2-nya, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Bapak Ibu lihat, orang yang merdeka ketika dikasih kuasa dalam perkataannya, Allah utus kita. Kalau Allah utus, dia gak mungkin mempermalukan saya. Dia utus karena dia tahu kita punya kuasa. Dan kuasa itu dikatakan untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Bapak Ibu, banyak orang saat ini mengalami ketakutan. Duduk dekatan takut, begini takut, begitu takut. Sampai ada yang benar-benar gak mau keluar, benar-benar saking takutnya Bapak Ibu. Tapi saudara saya, kita bukan melawan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya juga jaga. Tapi apakah kita harus ketakutan terus seperti itu? Sampai kapan kita akan seperti ini terus? Firman Tuhan ajarkan saudara saya.
Kita diberikan kuasa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ketika ada orang sakit, saya latih anak-anak saya. Ayo kita tumpangkan tangan. Ayo perkatakan kesembuhan. Ayo perkatakan kesehatan. Dan terbukti kami sembuh. Tuhan kasih kuasa. Satu keluarga COVID disembuhkan. Itu satu kuasa kesembuhan yang Tuhan berikan. Kuasa untuk mengusir setan. Kuasa untuk menyelesaikan masalah. Dikasih Tuhan. Bahkan yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu. Saudara dan saya, karena hidup kita sudah dimerdekakan oleh Allah. Perkataan kemerdekaan ini membuat saudara berubah. Kita tahu kita dimerdekakan dari kemiskinan oleh Yesus. Kita dimerdekakan dari segala macam bentuk ketakutan. Kita dimerdekakan dari segala kutuk. 2 Korintus 8 ayat 9. Alkitab katakan demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Wow, kasih karunia Allah gak cuma kasih kita kuasa untuk kesembuhan, gak cuma kasih kuasa untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada, gak cuma kasih kuasa untuk mengusir setan, bahkan dikasih kuasa untuk memperkatakan kekayaan. Sepertinya aneh, tapi ini firman Allah. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Saya gak cuma bicara uang, saya gak bicara deposit. Saya katakan, saya Bapak Ibu, saya sampai hari ini saya menyadari benar Tuhan Yesus, bagaimana mungkin saya sekarang seperti hari ini. Saya bisa jadi pengusaha. Banyak pengetahuan yang saya tahu, kaya akan pengetahuan. Padahal saya tahu saya miskin dalam pengetahuan. Saya cuma ijazah SMP. Saya nggak mengerti bagaimana untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya saya tahu itu levelnya bukan level saya. Itu levelnya level-level orang yang memang sudah masuk ke universitas. Level yang memang sudah belajar. Tapi ketika saya kenal Yesus, ketika Yesus selamatkan saya, ketika Yesus merdekakan saya, bukan cuma dosa saya ditebus, tapi kebodohan saya ditebus. Saya memiliki kekayaan yang Tuhan berikan, bukan soal harta benda. Ilmu Tuhan kasih. Bahkan saya lihat, satu hari sampai suami saya katakan, kamu memiliki kekayaan, hikmat yang Allah berikan. Amin. Saya kasih nama Tuhan Yesus. Ini Yesus kita. Kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Itu sebabnya Yesus memang benar-benar harus datang ke dunia. Supaya Bapak Ibu kaya. Oleh sebab itu jangan takut. Jangan merasa kita miskin. Jangan merasa kita nggak punya. Jangan merasa kita rendah. Jangan merasa kita nggak bisa. Jangan merasa kita, waduh nggak mungkin. Perkataan kita, kehidupan kita menjadikan Bapak Ibu menjadi orang-orang yang kaya. Secara pengetahuan, secara keuangan. Bahkan masa depan, saya percaya anak-anak saya memiliki kekayaan masa depan. Saya percaya pekerjaan yang saya miliki ada kekayaan masa depan. Karena apa? Karena Bapak Ibu dan saya sudah dimerdekakan. Akibat daripada perkataan yang memerdekakan Bapak Ibu dan saya, maka akibatnya adalah Mazmur 37 ayat 5 katakan, ayat 4 sampai dengan ayat 5 katakan demikian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow, lihat. Perkataan yang memerdekakan membuat saudara dan saya memiliki apa yang diinginkan hati kita. Bahkan Alkitab katakan lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Itu sebabnya Bapak Ibu harus mengerti bahwa hidup Bapak Ibu dan saya sudah merdeka. Oleh sebab itu jangan lagi perkataan yang negatif, jangan lagi perkataan yang tidak bisa, jangan lagi perkataan yang Bapak Ibu lihat sudah gelap. Jangan lagi perkatakan kekhawatiran. Apalagi mau give up. Tapi lihat firman Tuhan. Ia akan memberikan padamu apa yang diinginkan hatimu. Karena apa? Karena Bapak Ibu sudah dimerdekakan oleh Yesus. Dan perkataan ini membuat saya dan saya harus tetap percaya. Apapun masalah yang hari ini kita alami. Ayo mulai saat ini kita serahkan kepada Yesus. Nilai Bapak Ibu dan saya bukan nilai-nilai orang yang tertindas, tapi nilai orang yang sudah merdeka.
Nah sekarang tergantung Bapak, Ibu, dan saya. Apakah kita masih mau hidup dalam tekanan, dalam tindasan, atau kita sebaliknya, kita mengerti bahwa kita hidup dalam kemerdekaan sekarang. Karena kita hidup dalam kemerdekaan, maka itu perkataan kita harus perkataan yang memerdekakan. Buat di mana kita hadir, perkataan kita, orang akan lihat suatu kemerdekaan yang ada dalam hidup kita. Buat keluarga kita melihat kemerdekaan yang dari Allah. Buat pekerjaan kita lihat ada suatu kemerdekaan. Buat gereja kita melihat, buat semua orang lihat. Memperkatakan perkataan tanpa ragu. Tapi percaya dengan iman. Apapun yang kau katakan, engkau akan menerimanya. Yang kedua, perkataan yang memerdekakan adalah perkataan orang yang percaya tahu persis bahwa hidupnya sudah ditebus oleh Yesus. Sehingga gak ada beban di dalam hidupnya. Sekalipun harus lewati air mata, dia tahu persis keselamatan sudah menjadi miliknya. Yang ketiga, perkataan yang memerdekakan adalah perkataan yang siang malam diucapkan. Karena apa? Karena perkataannya punya kuasa. Perkataan positif yang keluar. Dan yang keempat, perkataan yang memerdekakan adalah perkataan yang penuh kuasa. Perkataan yang memberikan kesembuhan. Perkataan yang bisa mengusir setan. Perkataan bahkan dikatakan perkataan yang merubah dari miskin menjadi kaya. Amin. Sekarang tergantung kita. Allah sudah selamatkan kita. Yesus sudah merdekakan kita. Ayo buka hati kita. Jangan lagi kita tertekan. Jangan lagi kita tertindas. Jangan lagi kita ditakutkan dengan segala macam badai. Tapi ingat, ini adalah bulan kemerdekaan Indonesia. Dan bulan kemerdekaan Indonesia adalah bulan kemerdekaan Bapak, Ibu, dan saya yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang luar biasa, Allah yang ajaib, Yesus yang baik. Kami bersyukur karena Agustus ini mengingatkan setiap kami bahwa hidup kami sudah dimerdekakan oleh Yesus. Oleh sebab itu Bapa, biarlah segala kuasa-kuasa dosa, belenggu-belenggu dosa yang selama ini mengikat pemirsa maupun kami dalam nama Tuhan kami percaya Tuhan sudah bebaskan. Bahkan Yesus sudah merdekakan setiap kami. Apapun masalah yang kami hadapi, apapun persoalan yang pemirsa alami saat ini, kami percaya mulut kami punya kuasa untuk merubah yang tidak ada menjadi ada. Mulut kami punya kuasa untuk melihat bagaimana janji-janji Allah. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami dikasih kemerdekaan yang baru oleh Allah. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah pandemi ini. Dan kami percaya kemerdekaan yang Yesus berikan buat kami membuat orang-orang lain melihat hanya Yesus yang sanggup lakukan. Kami siap Tuhan, dipakai Tuhan. Kami siap menerima berkat Allah karena hidup kami sudah merdeka. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan, amin. Ayo kita masuk di dalam perjamuan kudus. Buka hati kita, siapkan hati kita. Gembala kita akan pimpin kita masuk dalam perjamuan kudus. Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, saat ini kita persiapkan keberadaan kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus yang suci. Di rumah Anda mungkin hanya ada biskuit, ada kue, ada teh atau sirup, tapi dengan iman. Itu merupakan tubuh Yesus yang terpecah-pecah, darah Yesus yang tertumpah untuk pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, segala sesuatu yang indah menjadi bagian kehidupan saudara dan saya di dalam Kristus Yesus. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita mengangkat roti tinggi di atas kepala, kita berdoa dengan iman. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Roma 1 ayat 17b, firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh karena iman. Dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa, ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus, yang terpecah-pecah oleh karena dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, dendam, kebencian, kebangkrutan, kemiskinan, segala hal yang tidak berkenan. Kami percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah, ada kuasa pengampunan, kuasa pemulihan, kuasa kehidupan, kuasa kesembuhan, kuasa mujizat, kuasa berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera, semua yang indah Tuhan persiapkan bagi kekasih-kasih Tuhan yang mengandalkan, berharap, bersandar, dan percaya pada Dia. Sambutlah Yesus.
mendengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kutuliskan padamu pada waktu malam hari ia diserahkan, mengambil roti itu. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman. Terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Makan dengan iman percaya. Glory, haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Sebelum kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala, apabila Anda dan saya datang, mungkin saat ini dengan keadaan sakit penyakit, bukan pribadimu, sanak familimu, keluarga mungkin yang terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada, imani, percaya, bahkan para kekasih Tuhan, pemirsa di mana Anda mengikuti saat ini melalui ibadah online, yakini, imani, percaya. Tuhan yang sama ada di tempat ini, Tuhan yang sama ada di tempat Anda dan saya imani saat ini. Sebab bagi Dia, Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil. Tapi bagi Anda dan saya sebagai orang percaya, tidak ada yang mustahil, Markus 9 ayat 23b. Yakini, imani, percaya. Dan terima terjadi sesuai iman, Matius 9 ayat 29b. Kalau Anda beriman dalam Kristus, ada kesembuhan, maka kesembuhan menjadi bagian saudara saya. Dan yakini, imani, percaya. Doa orang benar tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang, Yakobus 5:16b. Dan biarlah tergenapkan melalui perjamuan saat ini. Tuhan rindu menolong, Tuhan rindu mengampuni, Tuhan rindu memberkati, Tuhan rindu menyembuhkan saudara saya. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang Anda saya ketahui. Yang Anda sedang gumuli, siapapun mereka, ada yang Anda kasihi. Lebih dari satu tempat, dari ujung rambut sampai ujung kaki, letakkan tangan kirimu di dada. Dan imani, percaya, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang berban baku, dan Dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, saudara saya, sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Yakini, imani, percaya. Dan apabila Anda saya datang ke tempat ini dengan masalah kehidupan rumah tangga, suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu saudara saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan saudara saya, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Letakkan kembali tangan kirimu di dada, imani, percaya, itulah tangan Bapa di surga yang sedang melawan, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai, dan bahkan Dia akan mengangkat Anda dan saya terus. Naik bukan turun. Ulangan 28 ayat 13b. Apabila Anda dan saya mendengarkan dengan baik-baik firman Tuhan dan Anda aplikasikan dalam kehidupan Anda saya hari lepas hari, maka pada akhirnya Ulangan 28 kita terus akan naik, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Materaikan dengan iman, terjadi sesuai imanmu. Kita angkat roti tinggi di atas kepala, angkat perjamuan ini di atas kepala. Kita satu dan dua. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Cawan inilah darah Yesus Kristus yang mengampuni, menguduskan, menyucikan, melayakkan, menyembuhkan, memberkati, memulihkan hidup kami. Dan melalui tubuh dan darah Yesus, kami imani, percaya, kami menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Melalui penebusan karya salib Kristus, itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Dan Engkau berfirman, Engkau telah datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa untuk saudara saya, sehingga Galatia 3 ayat 13 digenapkan. Dia menebus saudara saya dari kutuk hukum Taurat dengan cara Dia sendiri menjadi terkutuk oleh karena saudara saya. Oleh karena itu dengan iman kita matikan saat ini juga dosa saudara saya, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kekecewaan, segala hal yang tidak berkenan. Mati bersama Kristus melalui karya salib Kristus dengan iman. Sehingga dosa tidak berkuasa dalam hidup saudara saya, tapi kuasa salib nyata dalam hidup saudara saya. Dan Yesus yang sama telah mati oleh karena saudara saya. Yakini, imani, percaya, Dia saat ini juga telah bangkit. Dan biarlah kuasa kebangkitan itu menyertai hidup saudara saya. Bangkit dari dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, segala hal yang tidak berkenan. Dan Yesus yang sama saat ini
telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa di surga untuk menjadi pembela saya. Roma 8 ayat 34. Yesus yang sama menjadi perantara seorang saya. Roma 8 ayat 26. Yesus yang sama menjadi pendoa syafaat seorang saya. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Dan Yesus yang sama saat ini sedang menyediakan tempat yang terbaik. Surga sedang menanti seorang saya. Yohanes 14 ayat 2. Dan hanya di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama yang Bapa di surga percayakan. Filipi 2 ayat 10-11. Setiap kuasa di surga, di bumi, alam maut akan bertekuk lutut. Dan Dia yang menyediakan tempat bagi seorang saya. Tapi segera Dia datang. Sebagai hakim di atas segala hakim bagi orang di luar sana. Tapi bagi kasih Tuhan Anda dan saya. Sebagai anak-anak kekasih Tuhan yang mengandalkan, berharap, dan berjalan dalam pimpinannya. Dia datang sebagai mempelai pengantin pria. Dan setiap kekasih Tuhan, Anda dan saya, kita saat ini sebagai mempelai pengantin wanita, siap menanti kedatangan Yesus Kristus. Waktu malaikat Allah berseru, sangkakala Allah dibunyikan. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Anda akan melihat, kita akan melihat yang mati dalam Kristus terlebih dahulu dibangkitkan. Tapi tiba-tiba Anda dan saya, 1 Tesalonika 4 ayat 17, diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. Dan kita menyongsong Yesus Kristus di awan-awan kemuliaan bersama orang kudus yang lainnya. Dan Bapa mempersunting seorang saya dalam Kristus Yesus. Kita makan seperjamuan dengannya muka ketemu muka. Supaya di mana Yesus berada, Anda dan saya berada bersama dengan Dia dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 3. Bukankah cawannya darah Yesus? Minum dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Glory, haleluya, 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 Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Dengan apa dapat kami balas kebaikan, kemurahan, kasih, anugerah pengorbananmu, Bapa? Kami tidak akan pernah sanggup dan mampu membalas sekalipun juga dengan cara apapun juga. Tapi satu perkara dapat kami lakukan, kerjakan. Perbuat dalam pertolongan kasih anugerah Bapa di surga. Dalam karya kuasa Roh Kudus-Mu. Kami memberi hidup kami yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Bila itu merupakan rangkaian ibadah kami yang sejati. Sehingga Roma 12 ayat 1 dapat kami aplikasikan dari hidup kami hari lepas hari. Sampai Engkau izinkan kami berjumpa muka dengan muka dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur dan telah diberkati. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus. Dan saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita, dan persembahan dapat dilakukan melalui QR Code, transfer bank, atau aplikasi-aplikasi yang ada di layar kaca Anda. Mari, sebelum kita memberi, kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat setiap berkat, anugerah, dan kemurahan-Mu bagi hidup kami. Sampai dengan saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, kami rindu menabur sebagian berkat daripada yang sudah Engkau berikan di hidup kami. Kami memberi karena kami mengasihi akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap memberi hanya demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih atas partisipasi Anda dan saya. Kalau saat ini gereja ini tetap bisa berjalan oleh karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan melalui kehidupan kekasih Tuhan. Sehingga ibadah offline tetap berjalan, ibadah online tetap berjalan. Untuk anak-anak, gereja anak tetap ada dalam ibadah online. Untuk ibadah kid, untuk anak-anak muda youth, offline-nya tetap ada, online-nya tetap ada. Dan acara-acara yang lain berjalan. Bahkan kepedulian gereja melalui Anda dan saya, di mana kita tetap mempunyai kepedulian bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan, bagi orang-orang yang membutuhkan sekitar dimanapun Anda dan saya berada. Bahkan sampai saat ini, kita tetap juga dapat memberikan apa yang kita bisa bantu melalui para garda terdepan dalam rumah sakit rujukan untuk APBD. Sampai saat ini masih bisa berjalan.
Saya bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan karena kepedulian Anda dan saya. Pengorbanan Anda dan saya, pemberian Anda dan saya tidak akan sia-sia. Semua Tuhan akan balas dengan khairan luar biasa saja. Sehingga yakini, imani, percaya. Hidup kita, masa depan kita, anak cucu kita diberkati dengan khairan luar biasa saja. Terima kasih. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Kita kembali tetap akan beribadah. Secara offline sudah ada. Secara online tetap. Dari minggu lepas minggu. Sampai Kristus Yesus datang berjumpa. Kekasih sekalian. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini. Hamba berdoa Bapa bagi rekan-rekan sekerja Tuhan, kekasih-kasih Tuhan, anak-anak Tuhan. Bahkan para pemirsa saat ini yang mereka saat ini mengikuti melalui ibadah online Bapa. Tidak hentinya kami bersyukur dan berterima kasih dan memohon pertolongan kasih anugerah berkat Tuhan. Menyertai kehidupan kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, masa depan kami, anak cucu kami. Dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, sampar, sakit, penyakit. Apapun juga, halaukan dalam kehidupan kekasih-kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau berfirman, Engkau perintahkan malaikat Allah berkemah sekitar kehidupan kami. Bapa, Mazmur 34 ayat 8. Bahkan sekalipun anak-anak Tuhan sempat terjatuh, tapi Mazmur pasal 37 ayat 24, tangan Tuhan tetap menopang sehingga kami kembali bangkit kembali. Kami kembali berbalik dan bertobat. Kami kembali datang Tuhan untuk bersekutu, beribadah, dan memuliakan Engkau, dan melakukan apa yang Engkau kehendaki Bapa. Dan Engkau perintahkan malaikat Allah Bapa menyertai perjalanan kekasih-kasih Tuhan dimanapun kami melangkah Bapa. Mazmur 91 ayat 11 Bapa, Engkau akan menjaga melalui malaikat-Mu yang Engkau perintahkan untuk menjaga, memelihara kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, karena Engkau gambarkan kami sebagaimana biji mata Allah-Mu sendiri. Sakarya 2 ayat 8d. Bahkan Engkau berfirman, siapakah yang dapat mengusik suara saya? Karena ada tembok api kemuliaan Allah Bapa di surga, membagari hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, anak cucumu. Sakarya 2 ayat 5b. Yakini, imani, percaya, dan memateraikan dalam nama Yesus. Genapkan dalam kekasih-kasih Tuhan. Pada akhirnya kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing dengan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih sekalian. Dari hari ini, sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih sekalian, di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa di dalam ibadah offline yang bisa mengikuti, tapi juga ada ibadah online. Kita berjumpa pada kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.